biasanya tuh kita narik nafas dan hembuskan itu seperti 4 detik, hembus 4 detik. Kita lagi tenang, otak mengirim sinyal ke adrenal gland untuk mengurangi produksi hormon stres. Balik lagi di Ruang di Jiwa dan kita sedang ngobrolin Healing Through Mindful Breathing barengan sama Yasmin Baida Afifa, Certified Meditation Instructor. Jadi di sesi sebelumnya kita ngobrolin apa sih meditasi itu ya. Dan sekarang kita bakal ngobrolin pernafasan. Teman-teman masih bernafas ya. Nah, pastilah kita setiap hari ini bernafas, tapi ternyata ada yang luar biasa dari bernafas ini. Manfaatnya itu tidak hanya untuk ke tubuh kita secara apa ya, kalau misalnya secara fisik kita bernafas biar aliran oksigen itu sampai ke otak, aliran darah kita baik, nafas kita pun teratur gitu kan, nggak cepet capek. Tapi ternyata nafas itu pun ngaruh loh sama mind, betul nggak sih? Betul. Nah, mungkin Yasmin sekarang juga boleh ceritain ke teman-teman di sini breathing bernafas yang seperti apa sih yang akan kita obrolin, yang akan kita kupas lebih dalam lagi. Ya. Sebetulnya nafas itu kan suatu kegiatan yang sudah otomatis, autopilot ya. Kita lahir brojol langsung nafas, nggak ada belajarnya ya, langsung nafas. Beda seperti berjalan, kita ada belajarnya. Benar, ada step-stepnya ya kan? Iya, sedangkan nafas itu sudah langsung otomatis. Maka kita cenderung tidak menyadari atau kayak kadang-kadang take it for granted juga ya mengenai nafas tuh. Padahal ketika kita bernafas dengan proper, dengan baik, itu tidak hanya membantu fisik, tapi membantu juga mental kita. Oke. Nah, seperti apa sih nafas yang baik? Nah, nafas yang baik itu adalah yang dalam dan teratur. Nafas yang baik adalah nafas yang dalam dan teratur. Seberapa dalam? Ini dalam atau mau yang tarikannya? Gimana sih nafas yang dalam itu seberapa dalam? Oke, mungkin rata-rata manusia itu bernafas 12 sampai 20 kali per menit. 12 sampai 20 kali per menit ini sudah by research ya? By research. Oke. Yang ideal biasanya tuh kita narik nafas dan hembuskan itu seperti 4 detik, hembus 4 detik. Itu idealnya. Oke. Kebanyakan orang bernafas sangat pendek, 2 detik atau bahkan ada yang 1 detik. Ngos-ngosan dong? Ya. Oh, oke. Pernah merhatiin ya kalau ada, mungkin kalau kita lagi stres kita nafasnya langsung pendek-pendek, pendek-pendek terus terengah-engah gitu Iya, ya. benar. Biasanya itu karena kita sedang dalam kondisi stres. Berarti itu jauh dari tenang ya? Betul. Oke. Jadi nafas ini saya mungkin sedikit menjelaskan secara biologis ya, bahwa nafas ini terkoneksi sama nervous system kita, sistem syaraf kita. Oh, baiklah. Sistem syaraf ini ada yang disebut dengan simpatetik dan parasimpatetik. Apa bedanya? Simpatetik dan parasimpatetik ini adalah state di mana kita yang satu stres, yang satu calm. Oke. Antara stres dan calm bisa dilihat dari nafas. Betul. Jadi terkoneksi banget nih gini. Ketika kita nafasnya pendek-pendek, sebenarnya kita sedang mengirim sinyal ke otak bahwa kita lagi stres. Dari otak dia merilis informasi ini ke adrenal gland dan merilis hormon stres kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres yang dirilis karena tadi Nafasnya pendek-pendek. triggernya itu dari nafas pendek ya? Betul. Oke. Atau mungkin triggernya dari kita melihat sesuatu, misalnya kalau zaman dulu leluhur kita gitu ya, ngelihat macan lah gitu. Walah, langsung deg-degan. langsung ya, Ya. langsung deg-degan. Kenapa? Karena ada purpose-nya. Sebetulnya hormon stres ini akan membantu kita ke tadi fight, flight, freeze
response. Oke. Jadi badan tuh menyiapkan diri untuk ini bertarung lawan si harimau, lari. Jadi dipompa tuh si hormon kortisol supaya terkonsentrasi ke kaki supaya bisa lari gitu, atau ke tangan supaya bisa berantem gitu, atau play dead, freeze, atau freeze gitu ya. supaya terhindar dari bahaya. Nah, si harimau ini kalau dalam dunia modern bisa berubah bentuk menjadi kerjaan, konflik dengan orang lain dan lain sebagainya. Yang pokoknya hal yang memicu stres, yang threatening gitu ya, yang mengancam kita, yang akhirnya membuat kita stres dan akhirnya mempengaruhi cara kita bernafas. Betul. Oke. Dan ke si fight, flight, and freeze response itu. Ini kita harus lawan orangnya gitu, atau harus kabur, atau harus freeze. Atau harus freeze gitu ya. Kadang-kadang memang itu pun pilihan ya. Pilihan yang memang harus kita tempuh juga, harus kita ambil juga. Nah, nafas kalau kita belajar dari zaman sekolah ya, atau ada sekarang udah banyak ya pengetahuan atau sumber-sumber informasi yang bilang kita nafas lewat hidung keluar lewat mulut, lewat hidung keluar lewat mulut. Kemarin saya belajar juga dengan teknik, salah satu teknik bernafas itu dari hidung saja, mulutnya ditutup seperti itu. Nah, menurut Yasmin sendiri, dari berbagai teknik pernafasan yang ada di dunia ini ya, mungkin itu lebih ke kita cocoknya yang mana gitu ya. Hal yang harus diperhatikan yang penting itu yang seperti apa sih justru kalau kita mau belajar teknik bernafas secara benar? Iya. Yang pertama, tidak melalui mulut. Jadi ada tipe-tipe orang atau orang yang bernafas melalui mulut. Jadi menghirup nafasnya dari mulut. Itu udah salah. Itu udah salah ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi mampet hidung. Ya kalau itu pengecualian ya. Nggak mau ya. Ya, tapi idealnya kita tidak bernafas lewat mulut karena melalui hidung itu kan alat pernafasan ya. Mulut itu alat untuk makan minum. Jadi ketika kita menghirup udara dari hidung, ada filternya di hidung kita. Benar. Kalau dari mulut nggak ada filternya. Oh, pantesan mulutnya kadang-kadang nggak difilter ya. Beda ya. Beda. Oke, jadi nafas balik lagi ke hidung karena hidung adalah alat pernafasan. As simple as that ya. Oke, betul. Tapi ada juga teknik nafas yang menghirup dari hidung, melepas dari mulut. Ada juga tuh kayak saya suka bilang teknik pernafasan blowing candle, itu lebih ke relaksasi sih. Oh oke, berarti nggak salah juga, tapi ngeluarinnya lewat mulut. Seperti kita kayak niup lilin gitu, blowing panjang gitu. Oke. Jadi yang penting nafas itu harus pakai hidung ya. Mau keluar lewat mulut atau hidung lagi itu nggak masalah. Boleh, silakan. Boleh, senyamannya, secocoknya. Betul ya. Nah, ada juga yang bisa mungkin teman-teman nih kalau belajar vokal, belajar teknik pernafasan, kita harus bernafas ada di diafragma. Oh iya, betul. Ada juga nafas di mana lah gitu ya, di bagian-bagian tubuh yang lain di mana kita bisa menyimpan si udara kita saat menarik nafas. Nah, sebenarnya kalau untuk teknik diafragma ini yang banyak orang suggest itu seperti apa nih Yasmin? Iya, pernafasan diafragma itu ideal karena yang terlibat tidak hanya paru-paru tapi diafragma, atau disebut juga dengan pernafasan perut ya. Pernafasan perut ya. Teknik vokal biasanya pakai pernafasan perut. Tujuannya biar apa nih? Nah, tujuannya adalah ketika kita melakukan pernafasan perut, kita akan lebih lama. Contoh misalnya, bagi kita kalau pakai pernafasan perut bicara lebih panjang kan? Lebih panjang, udah terbiasa mungkin ya. Betul. Kalau lewat paru-paru, kapasitas udara yang kita simpan juga nggak banyak biasanya. Jadi belum apa-apa udah yang ya kan? Terengah-engah. Ya. Kalau pernafasan perut akan lebih panjang. Sama dengan kesehatan fisik kita juga. Ketika kita melakukan pernafasan diafragma, pernafasan perut, udara atau oksigen yang kita simpan itu lebih banyak dan itu jauh lebih baik
untuk kita secara fisik oke. dan juga secara mental. Secara fisik dan secara mental, karena asupan oksigennya itu yang diambil lebih banyak, yang disimpan pun lebih banyak gitu. Betul. Ya. Nah, kalau kita menarik nafas dengan teknik diafragma tadi, kan harus juga dong bisa mengontrol nafas kita ya, biar nggak terengah-engah, dan latihan juga nih teman-teman biar bisa nahan nafas lebih lama lagi. Iya. Tekniknya gimana sih? Kan ada yang pakai hitungan detik. Nah, Iya. mungkin boleh dikasih tahu juga nih sama Yasmin. Iya, kalau tergantung ya, ada orang yang terbantu dengan menghitung, ada yang malah jadi pusing karena nggak suka ngitung. Jadi Kecuali yang ngitung duit ya. ya emang hitungnya happy ya. Kalau itu tergantung, memang mudahnya adalah lewat hitungan. Jadi misalnya tarik nafas, kita sadar dulu nih nafasnya kita tuh berapa detik sih? Nafas Oke. normal ya, nggak usah diatur. Oh ternyata nafasku tuh 2 detik doang misalnya ya. Oke. Kita sedikit lebih lama dari sebelumnya. Jadi misalnya naik ke 3 detik, narik 3 detik, Oke. hembus 3 detik. Pelatihan pelan-pelan, makin lama durasinya ya. Betul, makin lama makin dalam lah gitu ya. Yang ideal sekitar 4. Kalau saya sendiri kalau lagi meditasi sebenarnya udah otomatis 6 detik keluar 6 detik. Oke, karena itu udah di state yang lumayan tenang juga ya. Betul, itu ya latihan juga. Dulu sama sekali nggak bisa saya awal-awal, karena dulu waktu sebelum meditasi saya merokok dulu sebelum berhenti ya. Itu nafas pendek-pendek oke. banget. Jadi nafasnya pelan-pelan secara gradual diatur lebih dalam dan lebih lama. Nah, selain itu juga mungkin bisa dilatih untuk menahan nafas. Oke, tahan nafas, di hold dulu gitu ya. Iya, selama apa holdnya sama aja. Misalnya tarik 4 detik, hold 4 detik, hembus 4 detik. Oh, oke. Jadi lebih mudah untuk coherence, jadi sama gitu ya semua. Oke. Silakan dipraktekkan ya. Jadi tarik nafas misalnya 4 detik gitu ya. Iya. Dihitung 4 detik, ditahan 4 detik. Tahan ini juga mungkin ada triknya biar tenang, karena Iya, yang panikan itu wah seperti itu ya. Iya. Nah, dan dibuang coba 4 detik dulu Betul. gitu ya. Pakai hitungan awal-awal, nanti lama-kelamaan mungkin akan menjadi kebiasaan. Jadi secara di bawah sadar pun sudah terbiasa gitu ya. Betul. Nah, balik lagi tadi ke sedikit agak mundur ke kepanikan. Iya. Ini jujur pengalaman pribadi nih teman-teman. Saya termasuk yang cukup bisa mengatur nafas karena mungkin pekerjaan juga menuntut nafas, latihan nafas diafragma. Saya juga mempraktekkan tahan berapa detik, tarik nafas berapa detik, tahan berapa detik, dihembuskan berapa detik. Tapi saat kita panik gitu ya, saat kita berenang, let's say waktu itu kejadiannya tuh lagi berenang tuh di laut gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya kalau dilihat ya safe aja, banyak teman, ada pelampung dan lain sebagainya. Cuman karena mungkin suasananya beda gitu ya, jadi boro-boro inget sih teknik nafasnya gitu yang ada. Wah, nafas dari hidung, dari mulut, dari mana? Wah, benar-benar Panik ya. panik banget. Biar nggak panik gimana sih? Padahal kita udah nafas, tenang. Sebenarnya saya mau bilang nafas, tapi berhubung lagi nggak bisa nafas, Lagi nggak bisa ya, nafas. kondisinya perlu sadar dulu. Kan itu triggernya, men-trigger rasa takut itu, sadari itu bahaya yang real apa enggak. Nah, oke. Kadang-kadang gini, ketika di laut itu kan mungkin kita pakai pelampung tuh, tapi karena rasa takut itu sudah menghantui atau sudah mendominasi kita, sampai nggak ingat oh ini ada pelampung sebenarnya oke. gitu ya. Iya, Jadi iya. sadari dulu nih, oke, ini tuh benar-benar bahaya apa enggak gitu. Atau mungkin saran saya adalah sebelum masuk nyemplung, kan biasanya kalau di laut itu mungkin pakai perahu ya. Ya. Itu relaksasi dulu, nafas Oh, dulu oke. bentar, sadari dulu, tenangin diri dulu, masuk ke, kan itu adalah sesuatu yang kita nggak nyaman mungkin. Benar. Bagi kita waktu itu mungkin ngerasa I'm not safe, Ya. saya takut tenggelam, saya takut segala macam ketakutannya muncul. Jadi sebelum masuk ke laut itu mungkin relaksasi, tenangkan diri, bernafas sejenak, sampai ngerasa oke, I'm safe, I'm okay, ada teman-teman, ada pelampung,
baru masuk. Balik lagi ke mindfulness ya, kesadaran. Jadi jangan takut hal-hal yang belum tentu terjadi. Betul. Jangan takut yang dulu-dulu juga gitu ya. Jadi kesadaran saat itu. Betul. Dan juga gini, kadang-kadang pikiran kita itu saking canggihnya udah maju beberapa langkah sebelum kejadian. Iya kan? Karena ketika di posisi di laut itu kan di pikiran kita, aduh nanti tenggelam, aduh nanti nggak bisa nafas, aduh ini, padahal belum kejadian. Ya, gitu. Cuma ya itu jangan terlalu terhanyut dengan pikiran kita. Kadang-kadang it's belum terjadi, it's not happening yet. Iya, oke. Dan kita sudah dikuasai oleh si fearness tadi, ketakutan tadi gitu ya. Oke, berarti balik lagi kita ke nafas, relaksasi dulu, tenangkan dulu. Dan ternyata sedahsyat itu ya kemampuan bernafas kita, nggak cuma untuk menghirup oksigen tapi juga untuk menenangkan diri. Iya. Oke, mungkin dengan case yang tadi menenangkan diri saat wah lagi ada di laut nih, takut tenggelam, takut segala macam gitu ya. Kalau kita beralih ke menenangkan diri dalam artian menenangkan jiwa kita yang sedang bergejolak, pikiran-pikiran kita, mungkin ada hal-hal yang kita tidak suka, membuat kita tidak nyaman, kita butuh meditasi juga gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengobati atau memperbaiki jiwa kita, bisa healing ya, dalam artian healing, soul healing gitu, lewat mindful breathing. How mindful? Semindful apa sih gitu ya? How mindful breathing can help us healing. Jadi ketika kita, ini tentunya tidak terjadi dalam semalam ya. Butuh proses dong. Ya, saya mindful healing sekarang, mindful breathing sekarang, saya udah langsung heal gitu ya. Kalau itu namanya magic ya. Mesti diketok dulu ya. Iya. Mindful breathing ini adalah suatu proses yang kita perlu jadikan lifestyle. Mindful breathing ini perlu kita adopsi menjadi sebuah kebiasaan di seharian kita. Mindful breathing menjadi kebiasaan. Jadi kita harus latih, dibawa kemana-mana kebiasaan. Betul. Jadi gini, mungkin misalnya latihan mindful breathing ini selama meditasi, let's say 1 jam sehari maksimal loh ya gitu. Atau mungkin lebih 2 jam misalnya. Tapi kita kan hidup 24 jam. Apa kabar dengan 22 jam kita bernafas yang lainnya? Jadi mindful breathing ini mungkin kita latih per hari sejam let's say, tapi kita juga ubah pola nafas kita sehari-hari lebih dalam, dan kalau bisa si diaphragm breathing ini kita pakai. Mbak Gita pasti kadang-kadang udah otomatis suka pakai diaphragm breathing. Ya, mungkin karena itu kan karena pekerjaan gitu ya, terbawa kan ya. Terbawa gitu ya. Ya itu, tapi mungkin si mindful breathingnya yang harus dilatih. Betul. Mungkin nafasnya udah nih, wah ini nafas gue udah nyaman, gue bisa berbicara tanpa terengah-engah gitu ya, dengan kalimat yang lumayan panjang. Tapi put the mindfulness into my breathing gitu. Betul. Ya, jadi itu yang perlu dilatihkan. Let's say bernafasnya per hari sejam dilatih, latihan lah ya. Jangan bilang sejam lah, 30 menit aja. Tapi dengan kita lakukan 30 menit setiap hari mindful breathing, terus kita niatkan untuk bawa si mindful breathing ini ke seharian kita, itu yang akan heal. Seperti apa mindful breathing yang Yasmin maksudkan? Apa nih yang harus kita pikirkan gitu ya saat kita bernafas? Udah pakai diafragma udah gitu ya. Tadi pakai hitungan udah. Nah, untuk put the mindfulness-nya seperti apa? Jadi kita boleh pilih teknik pernafasan yang kita nyaman. Mungkin pertama belajar dulu beberapa teknik mindful breathing, seperti misalnya tadi 1 diaphragm breathing. Kedua misalnya belajar namanya box breathing.
Box breathing. Betul. Seperti apa box breathing ini? Jadi inhale misalnya 4 detik, tahan 4 detik. Jadi kayak membayangkan Ada visualisasi box. bikin kotak gitu ya. Oke. Inhale, tarik garis. Hold, tarik garis, exhale, tarik garis, terus hold lagi, Hold, terus inhale, gitu. lanjut ya. Oke. Jadi itu memudahkan kita untuk fokus gitu ya, fokus Box dengan nafas. breathing ya. Namanya box breathing. Oke. Atau misalnya tadi mungkin pernafasan coherence, tarik 4 detik, tahan, hembuskan. Jadi kita coba nih teknik-teknik ini mana yang paling kita nyaman. Pilih satu teknik pernafasan yang paling nyaman. Kemudian dilatihnya seperti apa? Yaitu secara reguler, misalnya sisihkan waktu setiap hari untuk melatih nafas aja. Let's say 15 menit cuma fokus di nafas. Kemudian bagaimana sih, kan udah mulai tuh latihan nafas itu apa? Mindful breathing ya itu latihan itu ya. Kemudian di keseharian kita ketika misalnya udah ngeh nih, lagi stres, nafasnya terengah-engah gitu, misalnya diomelin bos gitu kayak, aduh gimana gitu, nafasnya udah pendek-pendek, take a moment 5 menit untuk nafas lebih dalam. Nah itu, nafas lebih dalam, itu benar-benar kayak apa ya, booster instan, bener gak sih? Betul. Booster instan untuk kita lebih tenang lagi, biar kembali bisa fokus lagi. Ya, betul. Jadi setiap kali ngerasa panik, ngerasa stres, ngerasa nggak nyaman, oke, 5 menit duduk, nafas lebih dalam. Itu aja. Dan ingat mungkin teknik yang kamu nyaman, misalnya kayak coba diaphragm breathing gitu ya, 5 menit. Udah. Jadi mindful breathing ini akan kita bawa ke keseharian kita. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau sekarang sedang mengalami yang aduh stres, boro-boro ingat nafas, saatnya nih ya. Berarti kalau teman-teman nonton obrolan kita, berarti pertanda juga itu adalah saatnya teman-teman belajar atau ngulik nafas kita, ya, biar lebih tenang. Ada yang apa ya istilahnya tuh, kalau nafasnya pendek, nafas gue pendek jadinya cepet capek secara fisik ya. Tapi ternyata itu pun mempengaruhi ke ketenangan jiwa ya. Betul. Oke, mungkin Yasmin boleh share juga pengalaman Yasmin sendiri atau pengalaman teman-teman, pengalaman siapapun yang pernah ikut workshop bareng Yasmin, yang paling sering terjadi nih berkaitan dengan bernafas. Seperti apa sih di masyarakat modern seperti saat ini? Oke. Mungkin yang saya paling ingat itu ada satu waktu saya diundang oleh sebuah perusahaan untuk mengisi acara stress release dengan bernafas gitu ya. Di company itu mereka lagi raker tahunan gitu ya. Nah, ketika saya masuk ke sana itu tuh sekitar ada 50 sampai 70 orang. Dan nggak semua orang tuh kayak open mengenai kelas ini ya. Pasti ada yang apa sih gitu kan. Betul. Ada juga yang memang pengen belajar. Betul, ada yang skeptis. Nah, yang saya ajarkan adalah sesimpel bernafas untuk meregulasi stres gitu ya. Ada beberapa bapak-bapak yang suka merokok begitu ya, karena mungkin cara meregulasi stresnya dengan rokok. Mereka sangat skeptis di awal. Ketika saya ajak bernafas dengan teknik pernafasan itu, di akhir sesi mereka berbagi, ada beberapa orang yang berbagi bahwa oh saya nggak tahu ternyata bernafas sederhana ini bisa membantu saya relax tanpa ada rokok, katanya gitu. Oke, mungkin ini jadi options juga ya. Coba di challenge dulu nih dirinya. Kalau teman-teman punya niat untuk gue pengen nih berhenti or at least mungkin ngurangin dulu rokok, bisa nggak diganti di
switch ke mode bernafas ya. bisa Ya, juga. oke. Nah, ini menarik, mungkin gue bakal share sedikit. Gue juga suka share informasi atau berbagi hal seputar public speaking. Nah, untuk menghindari nervous, gue punya satu formulasi. Ya. Ya, gue bikin namanya tuh kalau disingkat itu namanya si pacar. Yang pertama adalah smile. Jadi kita senyum dulu, smile. Nah, kenapa smile? Karena smile itu membantu kita untuk kalau smile itu apa ya, secara alam bawah sadar tuh kita baik-baik saja nih. Ya, mungkin smile. Dan itu penting untuk tampil kan. Nah, yang kedua I-nya adalah memang inhale, exhale. Inhale, exhale, jadi habis smile, tarik nafas, buang nafas dengan berbagai teknik yang sudah kita dapatkan tadi dari Yasmin. Itu memang butuh banget sebelum kita menghadapi audiens. Kalau di public speaking mungkin seperti itu ya. Dan yang sisanya ada power, ada artikulasi, ada confidence dengan berlatih di cermin atau di depan kamera, ada attitude juga pastinya ya. Dan balik lagi, seperti kita bernafas dengan teknik yang tadi dikasih tahu, R-nya itu adalah repeat, diulang-ulang menjadi bagian dari keseharian kita ya. Nah, saya selalu memasukkan inhale dan exhale ini karena setelah terjun ke lapangan banyak yang keringet dingin, gemeter, kakinya gemeter, basah, telapak tangannya tuh keringetan banget gitu ya. Bahkan ada yang pegang cue card atau pegang kertas tuh sampai shaking tangannya. Gemeteran banget. Bahkan gemeterannya tuh yang over. Oke, berarti memang ini di awal sebelum ke power, ke artikulasi, justru tenang dan mindful dan awareness, kesadaran untuk saat itu yang penting banget ya. Banget. Mungkin bagi kita mengalami ya, se-knowledgeable, misalnya ngapalin konten materi untuk naik ke panggung itu udah sempurna, tapi kalau nervous itu semua bisa buyar. Bisa bubar jalan. Betul. Jadi pernafasan itu memang kayaknya tuh sepele banget ya, sepele, tapi ketika kita bisa menggunakannya dengan baik, itu akan mendukung fisik dan mental kita. Banget gitu, karena sangat sederhana, nggak beli, gratis lagi. Gratis, udah ada, dan bentuk ini juga ya, bentuk syukur kita gitu ya, karena kita masih diberikan kemampuan untuk bernafas, menghirup udara gitu ya. Mudah-mudahan udara yang kita hirup pun segar, udaranya baik gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi ini adalah hal kecil yang mungkin kita lupa kalau kita tuh masih diberikan kesempatan bisa bernafas dengan baik ya. Karena kalau sudah nggak bisa nafas gitu ya, mungkin walaupun nggak permanen gitu ya, nggak bisa nafas karena pilek aja ya, atau mungkin teman-teman yang punya asma pun itu kan kadang-kadang triggernya dari luar ya, mungkin shock atau macam-macam lah ya, nggak selalu bener nggak sih kalau asma tuh. Inilah mungkin waktu pandemi kemarin berasa lah ketika misalnya kena pilek, batuk gitu ya, sesak nafas, ternyata nafas kita berharga banget ya, oksigen mahal, sampai dicek saturasi oksigen kita berapa gitu ya. That's why yuk sekarang pertama kita syukuri dulu teman-teman kita bisa bernafas, setelah itu kita coba gali lagi teknik pernafasan yang arahnya itu adalah bagaimana biar bisa mindful, biar bisa tenang. Nah, kalau kita sudah tenang, mudah-mudahan kita juga bisa terhindar or at least mengurangi stres ya. Kalau terhindar banget ya nantilah ya. Pengennya sih gitu, cuman at least kita nggak gampang stres, nggak gampang panik, karena yang panik itu biasanya yang nafasnya juga mungkin terlupakan ya. Iya, benar nggak sih? Iya, mungkin sedikit menambahkan ya, bahwa ketika kita melatih nafas kita itu akan lebih
resilience terhadap stres. Jadi oke. yang berubah itu adalah cara kita menghadapi stresnya. Mungkin stresnya malah bertambah ya, Tetap stresornya ada, ya. stresnya tetap ada, malah bertambah, datang dan pergi. Betul. Tapi si resilience kitanya, jadi gimana kita bisa menghadapi itu, kekuatan kita, bener gak sih? Betul. Jadi dalam hidup nggak mungkin kita menghilangkan hal-hal yang menyebabkan stres. Iya. Pasti ada aja. Hanya dengan melatih nafas, kita tuh bisa melatih ketahanan kita menghadapi stres-stres tersebut. Misalnya kalau biasanya hal kecil bisa bikin stres, sekarang ya udah biasa aja gitu. Kayak oke. gitu. Itu membantu untuk meningkatkan ketahanan imun terhadap stres. Imun terhadap stres ya, Ya. caranya dengan nafas. Agak balik kertas dulu gitu ya ke halaman-halaman sebelumnya. Sebenarnya sains di balik atau mungkin ya ada ilmu-ilmu di balik pernafasan ini kan banyak ya. Iya. Yang mungkin bisa dibagikan sama Yasmin yang wah kayaknya teman-teman harus tahu nih. Science behind breathing itself. Oke. Tadi sedikit saya sudah bahas ya mengenai kortisol. Prosesnya ketika kita nafas pendek, kita kirim sinyal ke otak Ya. bahwa kita lagi stres hormon dilepas. Nah, ketika kita lagi stres-stresnya, terus kita bernafas dalam selama mungkin tergantung ya, maybe 15 minutes, itu kita mengirim sinyal ke otak bahwa kita lagi tenang. Oke. Kita lagi tenang, otak mengirim sinyal ke adrenal gland untuk mengurangi produksi hormon stres. Kortisol itu dikurangi produksinya dan lama-lama diganti dengan hormon bahagia. Oke. Serotonin gitu. Jadi ini udah, jadi bernafas dalam dan lembut ya, itu tuh adalah hacknya kita untuk memberitahu ke otak bahwa kita sebenarnya sedang tenang, sedang damai, sedang happy. Oke, kita sedang tenang, damai dan happy biar si serotoninnya juga gitu bertambah. Kita akan less stress. Jadi ini secara sains sudah terbukti nafas sederhana itu bisa meregulasi stres kita. Dalam yaitu hormon stresnya aja produksinya berkurang. Kalau kita melatih pernafasan ini lebih reguler, akan lebih cepat kita melepas hormon bahagianya. Itu yang kita inginkan gitu ya, biar si hormon bahagia ini yang mendominate ya kan. Iya, betul. Jangan hormon stres dong teman-teman. Jangan juga kita self diagnose. Kalau tadi kita udah ngomongin kayak stres, tadi di awal juga sudah sedikit disinggung ada bipolar gitu ya, dan hal-hal lain. Sebenarnya overthinking itu stres nggak sih? Atau itu hanya diciptakan oleh diri kita sendiri yang membuat akhirnya diri kita sendiri yang stres, padahal sebenarnya baik-baik saja. Mungkin beda tipis ya adik kakak stres sama overthinking. Stres itu adalah bagaimana kita merespon terhadap sesuatu, responnya kita ya. Overthinking itu adalah ketika kita berpikir secara berlebih, memikirkan yang akan datang, mengantisipasi mungkin ya, tapi berlebihan. Jadi disebutnya overthinking. Kedua hal ini berteman baik ya. Mungkin tips saya mengenai overthinking adalah mengembalikan pikiran kita ke present. Balik lagi ke present. Iya. Mindfulness, awareness dengan keadaan saat ini. Betul. Kenapa? Karena overthinking biasanya hasil dari memikirkan sesuatu yang akan datang. Belum kejadian tuh, tapi kita udah pikirin. Takut ini, takut itu. Ya, atau nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu, stres sendiri. Padahal masalahnya belum ada di depan mata. Jadi kita switch, kembalikan si pikiran kita tuh kembali ke sekarang. Oke, udah terjadi belum ya? Oh belum. Oke. Sekarang apa yang ada di depan mata? Gitu sih. Oke. Tadi ini gimana kalau seperti ini overthinking ya? Iya.
sama juga dong dengan kita kalau menaruh ekspektasi terlalu tinggi ya. Wah, nanti bakalan seperti ini, bakalan seperti itu, keren. Ternyata kejadiannya enggak seperti yang kita bayangkan, itu pun bikin stres nggak sih? Ya, kecewa ya. Kecewa, aha. Nah itu juga sama, ketika kita punya ekspektasi terlalu, oh nanti mengantisipasi sesuatu menjadi sesuatu yang baik, yang indah gitu, ternyata pas kenyataannya nggak terjadi. Ya itu, balikin lagi. Makanya idealnya adalah kita stay in the present, be present. Yang akan datang, datanglah walaupun itu positif, walaupun itu negatif. Oke, it's okay. Maksudnya kita akan lebih acceptance ketika itu terjadi. Jadi tidak mengantisipasi antara itu yang jelek atau yang positif. Kalau kita present and take it as it comes, itu kita akan lebih lebih tenang aja gitu. Lebih tenang karena tadi udah ada si acceptance itu juga gitu ya. Tidak terlalu high expectation juga ya kan. Tidak terlalu overthinking juga ya, karena kadang-kadang nih takutnya yang kita overthinking terlalu wah kayaknya jelek, nanti beneran jelek takutnya loh. Mendingan kita udah melakukan yang terbaik, kita tunggu aja seperti itu ya. Betul. Justru pikirkan yang sekarang, be present, itu kena banget sih teman-teman ya. So kapan nih mau mulai melatih pernafasannya ya? Tidak ada kata terlambat. Betul. Dan ini berlaku untuk siapapun. Ya. Kapanpun bisa dilakukan gitu ya. Mungkin sedikit berbeda dengan meditasi tadi ya. Jadi bridgingnya nafas dulu ya. Iya, nafas dulu. Bridgingnya nafas dulu sampai akhirnya kamu bisa meluangkan waktu secara rutin, secara konsisten untuk melakukan meditasi. Tapi yang penting konsisten nafas dulu nih. Nafasnya ya pakai teknik ya, bisa ditanya juga nanti ya ke Yasmin biar bisa healing through mindful breathing.